Mulai. Halo agan-agan semua, sahabat pecinta peternakan ataupun sahabat pecinta budidaya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia manapun. Baik dunia Indonesia ataupun dunia Amerika, dan yang penting yuk kita hadiri live saya di Kompang Sumber Rezeki. Alhamdulillah hari ini badan saya sehat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Cuman ya hari ini, hari kemarin saya banyak masalah. Masalah yang pertama, sinyal kurang bagus. Kemudian masalah yang kedua, listrik kemarin sempat mati listrik ya, jam 6 sore. Baru kemarin alhamdulillah baru diselesaikan, karena kemarin saya menghubungi pihak PLN dan baru 2 jam sudah baru teratasi. Yang ketiga, ini kumis belum terkurut ya, sehingga wajah saya kurang begitu ganteng ya, tapi mudah-mudahan lah banyak cewek ya menemani saya. Nggak apa-apa, mau cewek silakan ya. Yang ketiga, nih dunia percucian ya guys, selesaikan ya. Nih sekarang banyak problem nih guys, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya, teratasi dengan saya sendiri. Yang ketiga, nih kita coba. Nih yang ketiga, masalah saya di mesin cuci nih guys, ada yang bocor ini. Tuh. Tadi kemarin kan saya udah mengatasi pompa air ini. Pompa air sudah saya atasi. Kemudian sekarang mesin cuci masih bocor ya. Masih bocor, dan 4C ini saya belum tahu problemnya ya. Kemarin sih kalau sudah saya cek mesin cuci yang di gasketnya kan sudah dibalik ya. Pas dicek di gasketnya ini nggak ada yang bocor di sini. Saya raba-raba, memang awalnya ada yang bocor di sini, cuman sekarang dibalikin. Oh ini gas ada, ternyata gas tuh. Oh ini gasketnya bocor guys, tuh belah ya. Nih. Kita bagikan ke si Umi ya guys. Tuh. Nih Mi, Umiku sayang. Nih bocornya di sini ya. Tuh udah kelihatan tuh. Ya, ini ada lubang kecil di sini. Kalau kemarin kan bocornya di sini nih. Ya. Nah, ini saya nggak tahu mengatasinya gimana ya. Kalau dulu kan bocornya dipindah ke atas ini nih. Nah, sekarang jadi begini jadinya ya. Nggak tahu kalau dipindah ke pinggir ya. Masih bisa nggak kalau dipindah di pinggir? Nah ini saya belum tahu nih bocornya gimana ya. Tadinya mau saya cek di ini, mau dicek di pembuangan ya, kan mau cek di pembuangan di sini. Dan ini 4C terus, kita cek ininya ya, karena 4C terus kita coba
buang airnya dengan lebih ini ya, lebih seksama. Kita buang airnya dulu. Ini saya buang airnya biar lebih bagus ya si ininya, karena kemarin pompa airnya kan sempat mati ya, jadi si airnya sempat habis. Jadi kita kocorin ini, kita keringkan nanti ya. Kita sebutin dulu masalah-masalah yang saya hadapi nih. Jadi listrik sudah teratasi tadi ya. Kemudian tadi udah kelihatan bahwa yang bermasalah adalah gasket ya, bocor. Nah, yang ketiga sekarang karena listrik kemarin sempat mati kurang lebih 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam. Jadi jam 6 mati, kemudian karena saya tidak punya genset. Yuk kita lihat kolam-kolam saya ini bermasalah pasti ya. Kita persiapkan ini bawa air, karena biasanya banyak yang mati. Karena nggak sempet saya buang ya airnya. Nih, kita lihat yang kecil-kecil, ini yang kecil-kecil ikannya. Banyak sampah guys. Tadi yang mati-matinya sudah saya ambilin ya, cuman ada beberapa ekor, ada sekitar 5 ekoran. Ini yang mati kecil-kecil ya. Nah ini nih guys yang banyak ya. Tuh, ini kita coba lihat, ada 1 ekor nih. 1 nih panen. Ini kemungkinan bisa bermasalah dari airnya ya. Kemarin udah banyak diguyur hujan ya tuh. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 ekor guys. Nah ini tambah ini 1 nih. Nah nih. Cuman itu ada di tengah guys. Coba yang lain ada pendapat lain nggak, ini bermasalah di mana ya? Apa karena saya kemarin pemberian ini, setelah pemberian aquaculture ya dari bahan alternatif, tapi saya dirasa airnya, coba saya cek ya airnya, saya cium ini airnya tidak bau ya. Nah, ini tuh banyak yang mati ya guys. Ini teman-teman yang mati ini bisa juga karena stres ya, banyak diguyur hujan, ataupun bisa juga mengalami kemarin kurangnya udara ataupun kurangnya oksigen. Yuk, nah ini pertama-tama akan saya atasi adalah saya akan membuang airnya sebagian ya. Akan saya buang airnya setinggi kurang lebih, ini kita biarkan di sini, biarkan nanti sama kucing dimakan ya. Ini buat ada makanan buat kucing. Nah, saya akan buang airnya
Nah, ini biasanya kalau yang ngambang begini ya, mati, berarti matinya kurang lebih 2 hari yang lalu ya. Punya saya juga gitu bang, setiap hari 100 ekor ukuran begitu bang. Oh begitu ya, ini apa karena dari cuaca? Makanya saya sekarang akan buang dulu airnya ya. Saya akan buang airnya sebanyak 30 cm ya. Dan sekarang tidak akan saya kasih dulu makanan ya. Nih saya buang dulu airnya. Wah, ini terlalu menggelontor. Karena saya lagi megang HP ya, kita simpan dulu HP-nya di tripod. Mudah-mudahan sama bang, kasih red tepat saya hujan terus bang, udah ganti air masih sama bang, kasih red bulldog garam masih sama ya. Berarti ya memang kalau udah kena masalah pasti ini ya, terus mengalami masalah biasanya ya, seperti itu. Sudah diganti air sudah ya, udah ganti air masih sama. Muhammad Kurniawan. Kemudian setelah ganti air, kalau saya nggak ganti air ya, saya akan kuras airnya sebanyak kurang lebih 30 sentian lah ya. Kemudian akan saya puasakan. Akan saya puasakan dahulu ya. Akan saya puasakan sampai benar-benar kelihatan tidak ada masalah ya. Nah, kemudian pakan alternatifnya saya akan stop dulu. Karena sekarang cuaca ekstrim ya, diguyur hujan terus. Cuaca ekstrim diguyur hujan terus, jadi pakan alternatif saya stop dulu. Saya akan pakai pakan yang pelet langsung ya, ataupun pakan pabrikan langsung. Nah guys, kita biar terukur 30 cm-nya, nah ini kita cek dulu apakah airnya ini bau yang di bawah ya. Airnya nggak terlalu bau ya guys, nggak bau. Nggak bau airnya. Ups, wah. Ini baru sekiranya baru 15 cm ya. Saya akan kuras sebanyak
sebanyak 30 cm ya guys. Kemarin memang udah diguyur hujan terus ya, terus listrik mati guys, listrik mati. Saya tidak punya genset dan saya itu karena malam ya, jadi gak sempat membuang air karena mati kurang lebih 2 jam guys ya. Nah, ini sudah 17 cm ya, kira-kira nanti 30 cm di sini ya. Masih 15 cm lagi. Lumayan. Tadinya mau ada kegiatan membuat pakan ikan, tapi karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk membuat pakan ikan, jadi sekarang saya opsinya tidak membuat pakan ikan alternatif dulu ya, karena cuaca ya. Nanti kalau cuacanya sudah membaik, saya akan membuat tipnya ya. Jadi sekarang saya akan membuat pakan dari pabrikan saja langsung ya, seperti itu. Cuman tetap akan dibibis dengan memakai vitamin supaya kekebalan tubuh pada ikan bagus ya. Nah itu juga tuh ada ikan yang cilemet ya, cilemet diam saja, ini ada kemungkinan nanti dia akan meninggal dunia juga ya. Itu sudah cilemet itu. 4 tahu nggak cilemet artinya? Cicingan ya, diam saja ya. Itu kalau misalkan diam saja itu ada kemungkinan dia lagi sakit gitu ya, lagi sakit. Dia nggak tahu lagi sakitnya karena sakit apa, saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Saya hanyalah dokter. Coba cek sekarang di kolam ini. Kalau kolam ini kan jumlahnya sedikit ya. Nah, ini pun sekarang cuaca mendung juga tuh, udah gerimis-gerimis mengundang ya, udah bergerimis-gerimis mengundang begini, tidak ada sinar matahari ya, jadi kurang sinar matahari, kurang energi juga ya guys, begitulah. Nah ini sama juga ya, ini kolamnya kecil. Nah ini tapi ada semacam kotoran-kotoran ya, lumut-lumut yang ada di sini tuh mengambang. Yuk kita coba buang juga airnya ya, yang agak-agak kotor tidak membaguskan kita buang airnya ya. Nah ini cilemet guys, yang ini cilemet ya, tapi mudah-mudahan nah sekarang batasi yang kedua, tadinya kan sistem aerasinya saya di pinggir ya, sekarang kita coba rada-rada ketengahin ya, supaya nanti teraduk-aduk ya.
Nah, jadi seperti itu ya guys. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini terlalu penuh airnya, kemarin banyak diguyur hujan. Kita buang saja airnya. Kalau ini sama ya, sekitar 20 cm. Karena ini mah kecil ya. Ini mah kemarin juga sudah terbuang sebagian. Nah, ini air pertama yang dibuang itu cukup menyengat ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kemarin ini ya, ini apakah sudah 30 cm? Masih sedikit ya. Kenapa 30 cm ya? Saya maunya 30 cm aja karena kemarin asalnya itu airnya segini ya. Airnya sekarang nambah 30 cm gitu. Air hujan itu nambahnya 30 cm. Buang sebanyak 30 cm juga gitu. Air hujan di setelah beberapa hari ya. Setelah beberapa, bukan hari kemarin aja air hujannya nggak saya buang, hari-hari sebelumnya nggak saya buang. Jadi saya buang sekarang sudah penuh dari tingginya 90 cm menjadi 90 cm, dari tingginya 70 cm menjadi tingginya 1 meter ya. Nah, makanya di sini saya akan buang airnya sebanyak 30 cm ya. Kolam ini cukup luas juga ya, cukup banyak juga ini pembuangannya. Lumayan ya, doain aja pemirsa ya, karena ini merupakan problem ya. Problem yang cukup besar ini nantinya ya, kalau misalkan nggak dibuang nantinya malah jadi nambah masalah ya. Nanti airnya nggak stabil, ikan-ikan malah nanti memakan makanan yang belum terurai. Oke guys, ini rupanya karena ini masih dikit ya, kita langsung ditutup aja airnya. Sekarang kita cek yang ini. Tadi kebalik guys. Rupanya ini belum ya, baru 20 cm guys. Tadi kebalik si meterannya ya, baru 20 cm ya. Yang sabar saja guys.
Mudah-mudahan masalah ini cepat teratasi ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sambil melakukan kegiatan beres-beres dulu di rumah ya guys. Yuk, siapa yang mau nanya, saya mau nih bersihin dulu air ya, menguras dulu air ya. Kebocoran di mesin cuci ya. Ya, mohon bersabar sebentar. Ini saya pakai karet aja. Ini kalau gasketnya bocor ya, bisa jadi nanti harganya itu kalau saya tanya kemarin 800 ribuan. Lumayan. Nah ini berbusa ya, berbuih, itu menandakan bahwa airnya dari mesin cuci memang ya. Ada yang kalau ada yang bertanya nanti yang sama ya. Kemudian ada yang pernah mengatasi, silahkan teman-teman ini ya, apa namanya, berkontribusi memberikan solusi ya.
Oke, sambil menunggu kita ke perikanan ya. Sekarang saya akan sambil membuat kegiatan bapak rumah tangga ya. Tugas seorang suami, seorang bapak dari anak-anaknya, yakni menjemur pakaian. Ya, kita backgroundnya ini ya guys, kolam, karena saya di sini mau menunjukkan keterampilan ataupun kegiatan sehari-hari sebagai peternak rumahan. Ternaknya yakni ternak ikan dengan sistem bioflok ya, seperti itu. Jadi kegiatan sekarang karena kemarin itu diguyur hujan, yang kedua mati listrik, jadi sekarang kegiatannya adalah membuang air kolam sebagian seperti itu. Dan nanti kalau kemarin sudah ya dikasih garam sudah, nah sekarang tinggal kita buang airnya aja. Garamnya jangan nanti dulu karena kemarin sudah dikasih garam. Kita buang airnya dulu, kemudian langkah selanjutnya saya akan puasakan dulu ikan-ikan yang bermasalah seperti itu ya. Saya akan puasakan sampai benar-benar kelihatan ikan-ikan itu baik-baik saja. Yang ketiga, nanti setelah puasa, nah, saya akan berikan pakan, bukan pakan dari pakan alternatif, namun akan saya kasih pakannya pakan pabrikan ya, yang disebut dengan pelet seperti itu ya. Oke, sambil nengok-nengok kolam saya, sambil lihat-lihat dulu kolamnya, agan-agan semua, saya mau sambil kegiatan menjemur pakaian ya. Ditunggu dulu menjemur pakaian, mumpung sekarang harinya ada lumayan cerah ya, tadi sempat gerimis. Sekarang alhamdulillah ada panas ataupun ada matahari kelihatan ya. Nah ini kalau ada matahari kelihatan ini saya bersyukur ya. Mudah-mudahan ada pengaruh juga ke kestabilan air, kekebalan daya tahan tubuh pada ikan ya. Memang gas pakan alternatif yang saya buat kemarin itu yang terakhir agak sedikit ragu juga karena gagal ya, si itunya tepung berasnya itu nggak bener-bener lembut, nggak bener-bener halus ya, nggak bener-bener halus sehingga banyak butiran-butiran padi yang masih keras gitu ya. Nah ini bisa juga menyebabkan faktor ikan-ikan kurang bagus pencernaannya ya, kurang bagus pencernaannya. Harusnya kemarin itu saya bikin aja di kayak di bubur lemu ya, si ininya, si berasnya itu, si tepung berasnya. Sama bekatulnya juga nggak lembut banget gitu, banyak butiran-butiran padinya. Itu juga bisa menyebabkan. Nah ini nih berasnya ini saya nggak ngambil sendiri kemarin itu, si tepung beras sama si ininya nggak ngambil sendiri, si bekatulnya nggak ngambil sendiri, sehingga si bekatulnya banyak butiran-butiran beras juga yang masih kasar ya. Kemudian si tepung berasnya juga pas ditepung alat penepungnya agak bermasalah, jadi si tepung berasnya juga agak kasar gitu ya, agak banyak masih, jadi nggak halus gitu si ininya teh, hasilnya itu.
tepung berasnya. Nggak tahu sekarang apakah sudah bagus atau enggak ya. Padahal kan sekarang bulan puasa biasanya banyak yang nepung beras untuk bikin kue ya. Bikin kue persiapan buat lebaran nantinya. Biasanya bikin kue, bikin peye, bikin adonan-adonan masakan ini ya. Masakan-masakan kampung. Kalau mau lebaran seperti itu kalau di kampung ya. Kalau di kota mah enak. Tinggal asalkan punya duit, punya uang ya. Tinggal beli aja ke toko-toko ya. Banyak kok di toko juga ya. Seperti itu. Tapi sekarang orang kampung juga banyak yang kerja di kota ya. Jadi kegiatan itu juga sudah langka sekarang. Kegiatan membuat kue juga, membuat kue-kue sekarang sudah langka, sudah banyak yang jualan juga ke kampung-kampung ya. Dan sekarang juga karena sekarang sudah proses urbanisasi ya. Jadi urbanisasi itu adalah proses, bukan perpindahan ya, proses dari kampung menjadi kota gitu ya. Jalan-jalan dibagusin, kemudian rumah-rumah juga sudah pada gedong gitu ya. Jadi jangan salah paham ya, itu menurut dosen saya juga sama ya. Urbanisasi itu bukan perpindahan. Kalau waktu SD saya kan dikasih taunya urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Nah, pas waktu kuliah, urbanisasi itu bukan perpindahan dari desa ke kota. Namun urbanisasi itu adalah coba aja tanya ke guru geografi ya. Kalau menurut saya dan menurut dosen saya, urbanisasi itu adalah proses budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan dari kebiasaan desa menjadi kota, ataupun proses dari kampung menjadi kota gitu ya. Nah, itu urbanisasi. Kalau perpindahan dari desa ke kota itu namanya urban emigrasi. Seperti itu ya. Bagi yang berpendapat lain silahkan ya. Itu menurut ilmu pengetahuan yang saya tahu waktu saya kuliah ya, di kuliah sejarah arsitektur. Kalau nggak salah itu dosennya itu kemarin itu Bu Ira ya, di Universitas Langlang Buana Bandung. Nah, mungkin ini saya sudah selesai ya dalam hal menjemur pakaiannya. Teman-teman silakan, ada yang bertanya nggak? Ataupun ada yang punya solusi nggak terkait saya mempunyai masalah mesin cuci, yakni gasketnya itu bocor kecil ya. Nah, karena itu berupa karet, jadi kalau karet itu sulit ditambal.
sulit ditambal ya. Mungkin nggak tahu kalau misalkan ditambal lagi dengan karet, kita lem si karetnya. Saya nggak tahu ya. Kita coba cek, kita coba cek, kita coba cek. Sambil nunggu ini juga. Kita coba lap dulu. Saya akan putarkan lagi kameranya ya, biar kelihatan yang komen siapa, yang baik hati siapa ya. Silakan teman-teman bagi yang mau berkontribusi memberikan sarannya ya. Saya yang penting saran ya. Saya nggak begitu penting ya. Yang penting saran. Nah, ini kita harus benar-benar kering ya guys. Kita coba lap-lap dulu. Tapi ada kemungkinan nggak akan kuat tahan lama ya kalau tambalan begini. Ada kemungkinan karena ini harga ini originalnya ini 850.000 ya. Kalau misalnya kita beli ke tempat ini pun nggak ada ya, ke yang online misalnya ada yang jualan gitu ya, nggak ada yang jualan kecuali tipe yang lain. Tapi kan kalau tipe yang lain nggak sama mungkin ya. Ini tadinya bocornya di atas guys, tadinya bocornya di bawah, cuman dipindah sama si mekaniknya ya, sama si tukang servisnya dipindah. Kalau sekarang nunggu benar-benar kering ya guys. Ini kita nunggu benar-benar kering. Yuk, siapa yang mau bertanya-tanya? Kita nunggu benar-benar kering, karena kalau nggak benar-benar kering nanti malah jadi kerja kita nggak kepake ya gitu. Kemudian kita siapkan penambalnya. Ini ada karet ban ya, kita coba ditambal pakai karet ban sambil nunggu kering. Kalau di tempat tambal ban biasanya dipanaskan ya, kalau sekarang kalau kita kan enggak ya. Oh ya, kita ada double tip gas, nggak tahu, kita coba pakai double tip dulu gitu ya. Tapi kalau double tip menyerap air atau enggak ya? Kita coba pakai double tip ya. Si ini double tipnya dari ini, dari 3M ya. Cuman double tipnya kemarin kecil, bukan yang lebar ya. Atau bisa juga pakai selotip ya. Coba kita pakai selotip ini. Nggak tahu nih, selotip dari teman-teman lebih baik pakai mana ya? Ada
saya ada beberapa opsi nih ya. Kita coba beberapa opsi. Iya, ya Pak. Ya udah, saya bantu dia dulu deh. Assalamualaikum. Bangun atuh. Itu tip kemarin nih, Bang. Corok. Ini guys agak menunggu cukup lama ya. Nah, di sini ada double tip. Double tipnya dari 3M ya. Ini lumayan. Kemarin saya beli di Borma. Harganya lumayan 30.000. Ini tadinya mau saya pakai tambalan untuk ini ya. Satu. Kemudian ada lakban, selotip ya. Opsinya nih yang mana ya, teman-teman mau pilih yang mana? Atau kemudian ada lem, ibon sama ban, karet ban. Kemudian satu lagi saya pakai ya, yakni untuk menambal itu pakai isolasinya terpal ya, untuk menambal kebocoran terpal. Saya pakai untuk menambal kebocoran pada gasketnya mesin cuci ya. Nah, kemudian solusi yang kedua pada ikan-ikan yang pada mati ya. Nih teman-teman yang baru tahu, saya akan menguras airnya 20 hingga 30 cm. Ini sudah saya kuras. Ini tadinya ada yang mati juga.
Yang ini juga ada yang mati. Tadi ada 9 ekor yang mati ya. Yang mati ada kemungkinan ini matinya kalau mengambang begini berarti dia matinya sekitar 2 hari yang lalu ya. Biasanya kalau matinya 1 hari yang lalu mah biasanya belum mengambang dia dan belum bau ya. Nah, ini sudah mengambang. Ini akibat yang pertama saya lihat adalah karena sering kehujanan ya, karena sering kehujanan. Yang kedua ada kemungkinan dari sistem aerasi saya yang berkurang ya, karena semakin pekatnya mungkin plok yang ada, jadi aerasinya berkurang. Kemudian yang ketiga, kemarin ada kematian listrik ya, kematian listrik sehingga itu bisa menyebabkan meningkatnya amoniak ya, karena sistem udaranya mati gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bisa juga dari pakan alternatif yang saya buat kurang maksimal, karena yang saya rasakan kemarin itu pakan alternatifnya pertama dari tepung berasnya itu masih tidak lembut. Yang kedua dari bekatulnya juga masih banyak butiran-butiran beras, sehingga butiran-butiran beras tersebut itu mengganggu pencernaan pada ikan. Pada itu ikan-ikannya mungkin karena terganggu pencernaannya, bisa jadi perutnya juga terganggu seperti itu ya. Nah, solusi yang pertama, saya buang airnya. Saya akan buang airnya sebanyak 20 hingga 30 cm seperti ini ya. Ini sedang dibuang. Yang kedua, saya tidak akan memberikan makanan apapun ya. Kalau yang ketiga, pemberian garam sudah saya kasih ya, jadi saya tidak akan memberikan garam krosok lagi untuk menjaga kestabilan air ya. Seperti itu paling solusi yang pertama. Mungkin agan-agan dari yang lain, dari para suhu mungkin ada solusi lain, silahkan dikemukakan saja di kolom chat ataupun di kolom komentar. Saya tunggu ya. Demikian mungkin untuk live kali ini. Saya pun tidak akan panjang-panjang karena sekarang sudah pukul 8.20, karena kalau semakin panjang pun malah jadi kerepotan. Kalau terlalu pendek juga agan-agan ini ya, juga kependekan, nanti kurang maksimal solusinya ya, seperti itu. Oke, saya akan kembalikan dulu ini pipanya ya, yang miring begini. Ini malah copot ya. Ini sudah saya tegakkan, bukan keadilan ya yang saya tegakkan, pipa pembuangan yang saya tegakkan. Kalau saya menegakkan keadilan, saya harus jadi ataupun jadi pengacara ya. Ini juga sama ya, saya akan
buang dulu airnya. Sampai kalau ini sampai benar-benar kelihatan ini aja ya, karena ini mah masih sedikit airnya ya, jadi masih bisa teraerasi. Yuk kita paralel aja ya, nggak usah menunggu airnya surut. Kita ini mah 10 cm aja ya guys, ini juga sama ya, kita buang airnya banyak 10 cm ini mah ya, udah banyak-banyak. Ini juga sama ya. Sudah banyak terisi oleh air hujan ya, sehingga kalau air hujan itu kandungan mineralnya ya, baiknya air hujan itu menyentuh dulu tanah menyentuh dulu tanah, dari situlah kandungan mineral dapat ya. Ini guys, kita cek 30 cm juga, sebetulnya ini 25 cm ya, tuh nggak apa-apa lah ya, 25 cm, 25 hingga 26. Mungkin sementara seperti itu. Coba yang ini kita cek, baru 5 cm ya guys. Kita akan semakin kalau ini dipendekkan juga, ini bisa ini ya, nanti menambah udara, karena tekanan udara bisa lebih besar ya, tekanan udaranya lebih besar karena tekanan airnya mengecil gitu ya, gitu. Ini sudah. Ini juga sudah. Dan ini juga sudah ya. Jadi selesai sudah semua, kolam saya sudah dibuang air-air yang kotor. Sudah banyak air hujannya. Kita cek sekarang gelembung udaranya apakah semakin membaik. Alhamdulillah gelembung udaranya cukup membaik. Walaupun saya belum dapat solusi gelembung udara ini, pengennya pakai sistem aerasi, pakai ini ya, ini pakai Uniring biar smooth gitu ya. Cuman di sini ada yang pakai Uniring malah jadi ini ya, si konektor T-nya malah ini belum saya tambal nih. Ini juga bisa ditambal pakai penambal terpal itu ya. Ini tapi harus dikeringkan dulu nih. Tapi waktunya sekarang nggak mepet ya. Paling besok aja ya kita kasih solusi. Kita tambal pakai ini ya. Pakai penambal itu, penambal terpal lagi ya, seperti gasket tadi ya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman semua ya. Dan terima kasih banyak atas atensinya semua, atas kehadiran teman-teman semua. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan itu bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi.
dan umumnya bagi teman-teman yang sudah hadir, dan umumnya lagi bagi teman-teman yang nanti apabila melihat video-video saya ya. Seperti itu. Intinya saya pengen live memberikan video itu banyak kebermanfaatan, khususnya bagi saya diri sendiri dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk perjumpaan kali ini saya tutup dulu, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan, salam pertanian, dan salam peternakan, salam